Om Swastiastu. Kali ini kami dari tim Media 7 sangat berbahagia karena pada saat ini kami mengundang yang pertama Ida Acarya Sri Premananda. Sri Premananda, Ampura Ratu. Kemudian yang kedua Ida Sri Bhagawan Yogananda. Yang ketiga Ida Brahma Acarya Murti. Pertama mengucapkan para maning suksema karena sampun bisa memenuhi undangan kami dari tim Media 7 untuk berkumpul, karena memang kami dari Media 7 sangat ingin mengetahui banyak hal sebenarnya yang kita ingin komunikasikan, kita ingin sampaikan kepada masyarakat, khususnya pemirsa nanti Media 7. Kami ingin menanyakan kepada Ratu, ya, Sri Bhagawan Yogananda. Nah, sebenarnya jadi mohon penjelasan gitu ya. Apa sebenarnya Weda Posana Ashram, maupun bentuk organisasinya, mungkin lembaganya, nah, sehingga dengan penjelasan Ratu menjadi bisa dianalisa, bisa dimengerti sangat jelas oleh pemirsa Media 7. Apa sebenarnya Weda Posana Ashram niki, Ratu? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Badrah Ketawayanto Wiswaso Dabdasu Aparita Sampidah Dewa Noyata Sadamin Bide Sana Prayura Kitaro Diwidi. Semogalah pikiran-pikiran yang mulia, gagasan-gagasan mulia datang dari muara kepada kita sekalian. Pertama, yang mengucapkan terima kasih atas ulemannya. Marilah kita aturkan angayu bagia kadapan itu Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama, beliau telah menganugerahkan kesehatan kepada kita. Kemudian beliau telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki, mengentaskan karma-karma kita lewat berbagai sedana yang hari ini salah satu yang kita lakukan. Baiklah, pertanyaan tadi saya langsung jawab bahwa Weda Posana Ashram adalah sebuah rumah besar dengan ide-ide, gagasan, serta tujuan mulia untuk mengantarkan insan-insan Hindu, umat Hindu, untuk berselancar, untuk berswadharma di dunia global, yang akan mengantarkan hakikat tujuan kehidupannya itu moksartam jagatitaya jaiti dharma. Weda Posana Ashram sebagai rumah besar itu maknanya adalah pertama WPA sebagai spiritual center, pusat spiritual. Kedua adalah ritual center, pusat ritual. Ketiga economic center. Selanjutnya adalah training center, bahkan security center. Jadi kita berbicara tentang gagasan ini sudah barang tentu Weda Posana Ashram adalah sebuah organisasi yang memiliki visi, misi, tupoksi, dan tujuan. Kemudian visinya adalah terwujudnya masyarakat Hindu yang berbahagia dan sejahtera, berlandasan sosial kemanusiaan dan spiritual berdasarkan Weda. Misinya adalah yang pertama mempelajari dan menyebarluaskan ajaran Weda. Kedua, menjadikan Weda sebagai tuntunan hidup dan gaya hidup. Ketiga, memberikan pelayanan sosial, kemanusiaan, dan berbagai bentuk lainnya.
Selanjutnya menjalin kekerabatan ataupun kebersamaan dengan badan dan organisasi Hindu tingkat nasional dan internasional. Itu misinya. Adapun Weda Posana Ashram ini tupoksinya adalah melayani umat di dalam mempelajari dan mengimplementasikan ajaran Weda. Jadi Weda Posana Ashram ini bagaimana telah yang sampaikan tadi, bukan hanya berkutat, bukan hanya ngurusi ritual. Ketika mencermati atau membaca judul Weda Posana Ashram, maka itu adalah sebuah gagasan-gagasan yang besar, gagasan yang mulia seperti tadi yang sampaikan. Jadi adalah sebuah organisasi, intinya adalah orang yang belajar Weda. Weda Posana Ashram terdiri dari tiga kata, yaitu Weda, Posana, dan Ashram. Weda sebagaimana kita tahu adalah pustaka suci Weda, pustaka suci agama Hindu yang berasal dari urat kata wid atau mengetahui atau pengetahuan. Kemudian secara semantik berarti ajaran suci agama Hindu, kitab suci agama Hindu, petunjuk tentang ritual. Posana adalah mengadatkan, mentradisikan, menyebarluaskan dan melindungi. Ashram adalah sebuah wadah, sebuah tempat, sebuah organisasi. Jadi Weda Posana Ashram adalah sebuah tempat untuk belajar dan menyebarluaskan ajaran suci Weda. Jadi apa yang disampaikan tadi mengenai organisasi WPA sekiranya sudah sangat jelas ya, dari visi misi sudah disampaikan. Nah, ada nggak kira-kira sesuatu badan hukum ya? Ini kalau saat ini kan mungkin badan hukum daripada Weda Posana Ashram ini, apakah itu ada atau dalam organisasi ini? Jadi Weda Posana Ashram ini adalah sebuah yayasan, sebuah organisasi yang bernaung di bawah yayasan dan sudah terdaftar di Kemenkumham. Tapi sebagai organ pelaksana, Yayasan Weda Posana Ashram memiliki struktur, memiliki eksekutif, badan pelaksana yang dinamakan Weda Posana Ashram Pusat. Jadi yang yang sudah ada strukturnya itu dari Weda Posana Ashram Pusat dan cabang-cabang. Cukup. Jadinya sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Ratu Begawan mengenai organisasi Weda Posana Ashram, kemudian badan hukum, dan juga tentunya terdaftar di Kemenkumham. Nah, sejak kapan Ratu Weda Posana Ashram ini dari berdirinya mungkin perlu disampaikan agar ini kita jelas tentang waktunya ke belakang kan gitu, karena sekarang ini lagi populer sejak kapan nih Weda Posana Ashram, dan kemudian karena Niki kan pendek jawabannya, jadi sejak kapan. Nah, program yang khusus spiritual nanti ini, karena program tadi kan disampaikan ya sosial ekonomi, pasti sudah terbayang ya. Kalau program spiritualnya apa salah satunya? Nah, bilang. Weda Posana Ashram peralihan dari Bali Umayyadnya, mungkin beliau yang akan mengulas sedikit tentang perjalanan dari Bali Umayyadnya. Weda Posana Ashram itu berdiri tahun 1999. Kemudian secara resmi dan sudah didaftarkan 23 Februari 2012. Jadi program spiritualnya saya harus menyampaikan bahwa Weda Posana Ashram kan memiliki 3 biro. Jadi sebelumnya kita mengikuti 3 wing, yaitu wing pelayanan, wing spiritual dan pendidikan, tetapi menyesuaikan dengan yayasan maka kita memiliki 3 biro, yaitu biro sosial yang terdiri Dharma Sewaka, kesejahteraan, litbang, dan kewirausahaan. Biro yang kedua adalah biro kemanusiaan yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, perempuan dan anak, serta humas. Yang ketiga adalah biro agama yang terdiri dari hubungan antar agama dan ritual spiritual. Kemudian ada pusat-pusat kajian
satu pusat kajian Weda Begawan Sri Krishna Dwi Payana biasa, kemudian ada pusat kajian Umkara Jenana Siddhanta, dan ada pusat kajian Surya Mahajenana Siddhanta. Jadi yang keempat yang kami akan rancang di PO Peraturan Organisasi akan kami tambahkan, yaitu pusat kajian Siwa Siddhanta. Gitu. Bahwa di dalam Weda Posana Ashram ini adalah ada suatu upacara atau acara dikse, gitu ya. Ada acara dikse. Nah, bagaimana sebenarnya hal ini dijelaskan di dalam organisasi Weda Posana Ashram dan juga tentu suligi-suliginya. Pertanyaannya sangat bagus karena belakangan juga banyak orang yang bertanya, mendapatkan kejelasan tentang bagaimana sistem diksa di WPA, kemudian sulingi yang disebut sebagai sulingi WPA. Sebetulnya bagi kita sebenarnya tidak ada dikotomi antara sulingi WPA dan non WPA. Karena saya akan jelaskan ada dua bentuk inisiasi yang dilakukan oleh Weda Posana Ashram, yaitu upanayana dan diksa. Satu upanayana Weda, orang yang belum belajar Weda. Kemudian ada upanayana Hotri, kemudian ada upanayana Bhairawa untuk pengobatan, tiga ada upanayana Brahmana. Yang kedua adalah diksa. Diksa yang dilakukan oleh WPA, satu adalah diksa Hotri, diksa Pandita Agni, sertifikat yang diberikan internal yaitu sebagai pendeta Agni, umput-umput upacara neopra. Yang kedua adalah diksa yogi, atau lebih dikenal diksa ngeraga, adalah untuk penyucian diri. Yang ketiga adalah diksa acarya, adalah pada beliau-beliau yang memfokuskan diri untuk pencerahan, untuk memberikan pencerahan, dharma tulo dan dharma pada umat. Nah, yang keempat ini diksa wiboh. Diksa wiboh inilah yang kami WPA wajibkan untuk mengikuti sepenuhnya aturan-aturan yang ditetapkan oleh PADI. Jadi antara lain adalah ya misalnya dengan ritual utamanya adalah menjauman, dilanjut dengan mepiton, kemudian mengurus diksa parise yang diselenggarakan di Geria Diksita boleh, kemudian di Geria Nabe-nya juga boleh. Jadi dipimpin langsung oleh tim Nabe Wakro, Nabi Sakti, Nabi Nafak, kemudian difasilitasi oleh PADI. Setelah ada keputusan dikse parise itu boleh melanjutkan dikse, maka lanjut dengan upacara inti, yaitu mulai mati laga, kemudian metapak, sebagaimana ya ada edannya, ada step-stepnya jelas, mulai metapak. Kemudian ada acara lanjutan. Kalau memang beliau sudah siap atau mampu untuk mengeloko peleraya, memimpin upacara, dilanjutkan dengan upacara ngeliliang wede. Itu baru sebatas upacara biasa. Tetapi ketika ingin memimpin upacara dengan nyangar tawang, maka harus meningkatkan dengan ritual mengulang. Jadi nabe di dalam pediksaan ini ada tiga, yaitu satu Tri Angga Guru dan Tri Manawangga Guru. Tri Angga Guru adalah guru Tuhan Sang Hyang Widiwasa, kedua adalah guru kawitan, yang ketiga adalah guru sekali. Yang tiga ini juga dinamakan dengan Tri Manawangga Guru, yaitu guru napak, guru wakra, guru saksi, atau guru diksa, guru siksa, guru saksi. Jadi setiap satu pasangan sulit itu kalau yang diksanya diksa wiboh wajib tiga nabi dan wajib mengikuti aturan parisada juga.
luar biasa Ratu Begawan. Jadi sangat jelas bagi kami ya bagaimana Weda Posana Ashram itu suatu organisasi yang memang benar-benar diakui ya dengan berbadan hukum, kemudian menyelenggarakan ya, kegiatan-kegiatan seperti tadi Retno disampaikan, dan akhirnya melakukan dikse ya, yang menghasilkan sulinggi-sulinggi yang seperti disebutkan tadi. Karena waktu juga, dan saya kira yang paling penting apa yang kami inginkan dari dari Media 7 rasanya sudah kami dapatkan ya, dan mohon jangan sungkan-sungkan untuk nanti kita akan mungkin undang lagi ya, karena kami konsisten Media 7 adalah memberikan suatu informasi hal-hal yang sebenarnya, karena kami akan mengejar sampai ke sumbernya gitu. Kalau untuk Weda Posana Ashram langsung kami kepada beliau-beliau yang di Weda Posana Ashram. Jadi demikianlah. Jadi sekali lagi ya terima kasih para musuk semua. Sukses banget ring Ratu Acarya, Ratu Begawan ya, kami karena sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang dengan kami. Jadi demikianlah ya Media 7 kepada pemirsa sudah kita sampaikan beberapa hal ya, semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan tentu sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Tidak lupa juga kami dari tim media mohon maaf kalau seandainya dalam penyampaian ini ada yang kurang, ada yang mungkin tidak berkenan, karena kami sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf dan kami akhiri dengan alamat santi. Shanti, Shanti, Shanti.